Halo minasan, o genki desu ka? Catatan bahasa Jepangku kali ini tentang cara mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Misalnya, kalian mau mengajak teman untuk ngopi bareng, olahraga bareng, atau belajar bareng. Maukah kamu minum kopi bersama? Maukah mengerjakan PR bersama? Atau maukah kamu jogging bersama? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih caranya ngajak orang lain untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama? Tentunya dengan bahasa Jepang yang sopan ya. Yuk kita mulai. Seperti biasa kita akan belajar kosakata dulu ya, baru buat kalimat. Kosakata yang akan kita pelajari adalah kata kerja yang sudah digabungkan dengan kata tempat ataupun kata bendanya. Oh ya, nanti kalau kalian perhatikan, semua kata kerjanya diakhiri dengan mas. Oke, diakhiri dengan mas. Karena itulah kita akan sebut kata kerjanya dengan bentuk mas. Kita lihat satu-satu deh kosakatanya. Hai, pertama-tama ada umie ikimasu. Umie ikimasu. Artinya pergi ke laut. Umi itu laut, itu artinya ke, terus ikimasu artinya pergi. Jadi, umie ikimasu artinya pergi ke laut. Terus ada yamae ikimasu. Yamae ikimasu. Yama itu gunung. Artinya ke. Ikimasu artinya pergi. Yamae ikimasu. Pergi ke gunung. Mizumie ikimasu. Mizumie ikimasu. Mizumi itu artinya danau. Mizumie ikimasu. Artinya pergi ke danau. Doubutsuen e ikimasu. Doubutsuen e ikimasu. Doubutsuen itu artinya kebun binatang. Doubutsuen e ikimasu. Pergi ke kebun binatang. Yuenchi e ikimasu. Yuenchi e ikimasu. Yuenchi itu taman bermain. Yuenchi e ikimasu. Pergi ke taman bermain. Jogging wo shimasu. Jogging wo shimasu. Artinya jogging. Sakao shimasu. Sakao shimasu. Artinya bermain sepak bola. Shukudayo shimasu. Shukudayo shimasu. Artinya mengerjakan PR. Video wo mimasu. Video itu video. Mimas itu melihat atau menonton. Jadi, video wo mimasu. Artinya, menonton video. Eiga wo mimasu. Eiga wo mimasu. Eiga itu film. Mimas itu menonton. Jadi, eiga wo mimasu. Artinya, menonton film. Hiru gohan o tabemasu. Hiru gohan o tabemasu. Tabemasu itu makan. Hiru gohan itu makan siang. Jadi, hiru gohan o tabemasu bisa diartikan makan siang. Nah, kalian nanti bisa ganti objeknya di sini. Ini hiru gohannya boleh kalian ganti dengan nama makanan. Misalnya nasi goreng, bakso, sushi, dan lain-lain. Misalnya, nasi goreng o tabemasu. Artinya makan nasi goreng. Sushi o tabemasu. Artinya makan sushi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya kosakata keseluruhan sambil kalian latihan mengucapkan. Hai, kita mulai dari sini. Umie ikimasu. Yamae ikimasu. Mizumi e ikimasu. Doubutsuen e ikimasu. Yuenchi e ikimasu. Jogging wo shimasu. Sakkar o shimasu. Shukudai o shimasu. Video o mimasu. Eiga o mimasu. Hiru gohan o tabemasu. Hai, oke minasan. Seperti biasa, kalian ingat dulu ya kosakatanya sebelum kita latihan membuat kalimat. Hai, kalau minasan sudah ingat dengan kosakatanya,
kita latihan ke pola kalimat satu ya. Kalimat satu ini bisa kalian pakai untuk mengajak orang lain melakukan suatu kegiatan. Nah, tadi minasan kan sudah belajar beberapa kosakata. Sudah lihat kan ya, kalau semua kosakata kerjanya tadi itu berakhiran dengan mas. Oke, ada kata mas di belakangnya. Seperti ikimas, tabemas, mimas, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk membuat kalimat ajakan, kalian harus rubah kata kerjanya dulu dari bentuk mas ke bentuk maseng. Maksudnya gini, semua yang tadi ada mas di belakangnya itu dihilangkan, terus kalian ganti dengan maseng. Contoh, tadi ada shimas, oke? Shukudayo shimas, jogging wo shimas, sakao shimas. Ada shimas ya di belakangnya. Masih ingat kan ya? Nah, mas yang di akhir itu kalian ganti pakai maseng. Jadinya shimas akan menjadi shimaseng. Kalau sakao shimas, maka akan berubah menjadi sakao shimaseng. Jogging wo shimas akan berubah menjadi jogging wo shimaseng. Seperti itu ya, paham? Nah, begitu juga dengan kosakata lainnya. Kalau ikimas akan berubah menjadi ikimaseng. Seperti umie ikimas berubah menjadi umie ikimaseng. Jadi mas diganti menjadi maseng. Dobutsu enge ikimas berubah menjadi dobutsu enge ikimaseng. Kalau mimas akan berubah menjadi mimaseng. Begitu seterusnya ya. Intinya kalian ganti mas di akhir itu menjadi maseng. Kalau sudah paham cara merubah kata kerja bentuk mas ke bentuk maseng, kita akan lihat kalimatnya. Hai minasan, sekarang kita akan belajar untuk mengatakan kalimat ajakan. Misalnya, maukah jogging bersama-sama? Oke, kita akan mengajak orang lain untuk jogging bersama-sama. Nah, minasan masih ingat bahasa Jepangnya jogging? Oke, bahasa Jepangnya jogging adalah jogging wo shimasu. Jogging wo shimasu. Sekarang kalau kalian rubah ke bentuk maseng akan menjadi jogging wo shimaseng. Jogging wo shimaseng. Ingat ya, shimas, masnya diganti dengan maseng. Oke, kita lihat kalimat bahasa Jepangnya. Issho ni jogging wo shimasen ka? Issho ni jogging wo shimasen ka? Issho ni artinya bersama-sama. Di sini ada ka. Diucapkan dengan intonasi naik ya untuk bertanya. Jadi, issho ni jogging wo shimasen ka? Maukah jogging bersama-sama? Jadi, masen ka ini sudah mengandung arti sebuah ajakan. Maukah? Oke. Issho ni jogging wo shimasen ka? Maukah jogging bersama-sama? Jelas ya, kalimat dengan masen ka ini sudah mengandung arti ajakan. Kalian tinggal ikuti pola kalimat ini saja. Yang penting ingat, kata kerjanya dirubah dulu dari bentuk mas ke bentuk maseng, lalu taruh di sini. Coba kita latihan ya, biar tambah paham. Kita ganti kosakatanya di sini dengan umie ikimasu. Umie ikimasu. Artinya apa? Pergi ke laut. Oke, bentuk masengnya umie ikimaseng. Oke, umie ikimaseng. Kita masukkan katanya di sini menjadi issho ni umie ikimasen ka? Ulangi sekali lagi. Issho ni umie ikimasen ka? Artinya, maukah pergi ke laut bersama? Jadi kata kerjanya yang sudah dirubah ke bentuk maseng ditaruh di sini. Gimana? Sudah tambah paham? Oke, sekarang kita coba contoh satu lagi. Kita ganti kosakatanya dengan nasi goreng wo tabemasu. Nasi goreng wo tabemasu. Artinya makan nasi goreng. Kata kerjanya masih dalam bentuk mas. Jadi kalian harus rubah dulu ke bentuk maseng. Bentuk masengnya apa? Ingat, mas diganti dengan maseng. Maka menjadi nasi goreng o tabe maseng. Nah, sekarang kita buat kalimatnya ya. Issho ni nasi goreng o tabemasen ka? Issho ni nasi goreng o tabemasen ka? Maukah
makan nasi goreng bersama-sama? Baik, gampang ya, tinggal rubah kata kerjanya dari bentuk mas ke bentuk maseng, baru masukkan di sini. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke kalimat 2. Nah, kalimat 2 ini kalian bisa pakai untuk merespon ajakan di kalimat 1 tadi ya. Misalnya tadi di kalimat 1 kan kalian sudah belajar untuk mengajak orang lain, maukah jogging bersama-sama? Nah, orang yang diajak itu kan bisa menyetujui ajakan tersebut ataupun menolaknya. Sekarang kita akan belajar untuk menyetujui sebuah ajakan dulu ya. Oke, kalau tadi untuk membuat kalimat ajakan, kata kerja bentuk mas diganti menjadi bentuk maseng. Mas diganti menjadi maseng. Tapi sekarang kalau kalian menerima sebuah ajakan, kata kerja bentuk mas dirubah ke bentuk masyo. Bentuk mas dirubah ke bentuk masyo. Kita coba lihat contohnya. Si mas akan menjadi imasyo. Ikimas menjadi ikimasyo. Mimas menjadi mimasyo. Begitu seterusnya. Tinggal ganti mas menjadi masyo. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya. Masih ingat dengan kalimat 1 tadi? Kalimat ajakan. Issho ni jogging wo shimasen ka? Maukah jogging bersama-sama? Sekarang kita akan menerima ajakannya. Caranya adalah perhatikan kata kerjanya. Di sini kan kata kerjanya shimasu. Oke, lihat. Kata kerjanya adalah shimasu. Kalau kalian rubah ke bentuk masyo menjadi shimasho. Ingat ya, shimasho. Jadi, nanti untuk menyetujui ajakan tersebut, kalian bisa katakan begini. Ii desu ne, shimasho. Ii desu ne, shimasho. Kalian tinggal masukkan kata kerjanya saja di sini, yang sudah dirubah ke bentuk masyo. Jogging guo-nya nggak usah disebutkan lagi. Cukup ii desu ne, shimasho. Gitu ya. Artinya, ya, saya mau. Dalam artian dia menyetujui untuk jogging bersama-sama. Tapi kalau kalian menolak ajakan, cukup katakan sumimasen, chotto. Maaf ya, tidak bisa. Jadi intinya, kalau kalian menyetujui sebuah ajakan, kata kerjanya bentuk masyo. Kalau menolak, cukup bilang sumimasen, chotto. Jadi apapun kata kerjanya di sini, kalian rubah di sini menjadi masyo. Kalau shimas berarti shimasyo. Kalau mimas berarti di sininya mimasyo. Oke, sekarang kita coba latihan ya biar tambah mengerti. Ada kalimat ajakan lagi di sini. Issho ni umie ikimasen ka? Issho ni umie ikimasen ka? Maukah pergi ke laut bersama? Sekarang kalian menyetujui. Caranya gimana? Perhatikan kata kerjanya apa. Nah, di sini kata kerjanya adalah ikimas. Oke? Ikimas. Bentuk masyonya apa? Ikimasyo. Jadi tinggal masukkan di sini. Ii desu ne, ikimasyo. Ii desu ne, ikimasyo. Jadi kalian hanya memasukkan kata kerja bentuk masyonya di sini. Artinya, ya, mau. Dalam artian dia mau diajak untuk pergi ke pantai bersama-sama. Atau kalau menolak, sumimasen, chotto. Seperti itu ya. Sudah semakin paham? Nah, kita coba satu lagi biar tambah ngerti. Ada kalimat ajakan lagi. Issho ni nasi goreng o tabemasen ka? Issho ni nasi goreng o tabemasen ka? Maukah makan nasi goreng bersama-sama? Kata kerjanya di sini adalah tabemas. Oke, tabemas. Jadi bentuk masyonya menjadi tabemasyo. Tabemasyo. Berarti kalau setuju kalian jawab dengan ii desu ne, tabemasyo. Ii desu ne, tabemasyo. Tapi kalau kalian menolak, tinggal bilang sumimasen, chotto. Seperti itu ya. Hai minasan, kalian tadi sudah belajar banyak ya. Jadi sebelum mengakhiri video, kita akan review lagi seperti biasa biar kalian tambah ingat.
Oke, tadi kalian sudah belajar tentang kosakata, terutama kata kerja dalam bentuk mas. Jadi nanti kalian ingat-ingat lagi ya bagaimana kosakata bentuk mas, lalu bagaimana caranya merubah ke bentuk maseng dan masyo. Terus kalian juga sudah belajar kalimat satu untuk mengajak seseorang melakukan kegiatan bersama-sama. Ingat, untuk mengajak seseorang, kata kerjanya bentuk mas dirubah dulu ke bentuk maseng. Ishoni jogging wo shimasen ka? Maukah jogging bersama-sama? Terus kalian juga sudah belajar kalimat 2 untuk menyetujui atau menolak suatu ajakan. Jadi kalau mengajak, kata kerjanya diganti ke bentuk maseng. Tapi kalau menyetujui, kata kerjanya diganti ke bentuk masyo. Misalnya, ishoni jogging wo shimasen ka? Kalau setuju, jawab dengan ii desu ne. Lalu tambahkan kata kerja bentuk masyo di sini. Karena di sini shimasen, di sininya shimasho. Kalau ikimasen berarti ikimasho. Begitu ya. Nah, terus kalian kalau menolak suatu ajakan jawab dengan sumimasen, chotto. Hai, minasan, semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Sampai di sini dulu minasan, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.